Salam jumpa kembali dari Pasturan Cawas. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Renungan kita berjudul Don't Open Your Milk Factory in Kuta Beach. Pungta lovers yang terkasih, kalau kita berwisata di Pulau Dewata dan berjalan-jalan di pinggir pantai Kuta atau pantai-pantai yang lain di Bali, kita sering melihat turis-turis berjemur dengan berbikini ria. Saking bebasnya orang buka-buka baju di pantai Kuta, Joger, pemilik pabrik kata-kata, memberi peringatan lucu, kreatif dan menggelikan dengan tulisan di temboknya yang tertulis Don't Open Your Milk Factory in Kuta Beach. Kita semua tahu ya, kendati orang bebas buka-bukaan di pantai di Bali, kita jarang mendengar berita tentang pemerkosaan atau pelecehan seksual di sana. Tetapi akhir tahun kemarin kita dikejutkan dengan berita seorang pengasuh yayasan yang memiliki boarding school di Bandung yang memperkosa siswinya sampai 12 anak. Bahkan dari mereka telah lahir 7 bayi dan masih ada 2 anak lagi yang mengandung dari hasil perbuatan sang guru. Kita yang awam ini heran dan bertanya-tanya, para siswi ini kan berbaju tertutup, sopan, dan sangat agamis, tidak mungkin menggoda syahwat dan birahi laki-laki. Tetapi kok bisa ya seorang yang mestinya menjadi teladan, digugu dan ditiru, bertindak melakukan asusila dan tindakan yang bejat itu. Nah, kita bisa merenungkan dan Yesus membantu menjawab pertanyaan itu dengan berkata, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Banyak orang melihat pabrik susu di pantai Kuta, toh tidak ada niat jahat untuk memperkosa atau berbuat cabul atau melakukan pelecehan. Namun kalau hati kita, pikiran kita itu sudah kotor, melihat siswi yang berbaju tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki pun bisa timbul niat jahat dan menggagainya. Yesus menegaskan lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam hati orang timbul pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, tidak ada gunanya membuat banyak aturan yang membatasi perempuan kalau hati dan pikiran kaum lelaki tetap ngeres dan jenes. Apa yang dari luar itu tidak menajiskan. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran itulah yang bisa merusak dan menghancurkan. Bisa membuat dosa. Banyak larangan dan aturan tidak membantu jika hati manusia, hati kita tidak diperbaiki. Dalam budaya Jawa ada istilah bagus untuk membentengi hati kita, yaitu tepo sliro. Tepo sliro itu artinya dapat merasakan atau menjaga perasaan
atau beban pikiran orang lain, sehingga tidak menyinggung perasaan atau tidak menyakiti sesama, atau ya kita dapat meringankan beban orang lain. Ada tenggang rasa, ada toleransi. Kita harus mempunyai rasa tepo seliro terhadap sesuatu yang dirasakan dan diderita oleh orang lain. Kita bisa menempatkan diri di pihak mereka. Itulah sikap tepo seliro. Mengapa wanita di Jepang bisa bebas dan aman beraktivitas sampai malam hari, bahkan sampai subuh? Karena orang akan berpikir seandainya perempuan itu istriku, saudariku, atau anakku, pasti akan menderita jika mengalami musibah. Nah, itulah bentuk nyata sikap tepo seliro. Marilah kita dasari hati kita ini dengan benar. Marilah kita betengi hati kita dengan sikap tepo seliro. Karena apa yang keluar dari hati itulah yang akan menentukan. Hati baik menghasilkan perilaku baik, hati jahat akan membuahkan tindakan yang jahat juga. Sekian, sampai jumpa, salam sehat. Jangan lupa selalu bersyukur, berkah dalam.